Ya, salam Indo Heroes. Nah, pada hari Selasa 1 Desember 2020 kemarin, telah diselenggarakan pertemuan tingkat Menteri ASEAN dan Uni Eropa ke-23 yang dilakukan secara virtual. Dalam kesempatan yang sangat mantap-mantap ini, Indonesia pun tak tinggal diam dan langsung menyuarakan tentang pentingnya kelapa sawit kepada seluruh menteri yang hadir, khususnya kepada Uni Eropa. Bahkan dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Menlu Indonesia Ibu Retno Marsudi pun langsung mendesak Uni Eropa agar memperlakukan minyak kelapa sawit secara adil, bos. Nah, perlu kalian ketahui, Uni Eropa sendiri telah lama mencekal minyak sawit Indonesia dengan mengatakannya sebagai tanaman yang merusak lingkungan. Hal-hal seperti ini pun terus mereka kampanyekan untuk melawan minyak sawit Indonesia dan sebagai kampanye anti kelapa sawit kepada dunia. Istilah bekennya yaitu Black Campaign atau kampanye hitam kelapa sawit. Nah, dalam pertemuan setingkat Menteri ASEAN Uni Eropa ini pun Menlu Retno menyampaikan bahwa permintaan Indonesia kepada Uni Eropa untuk memperlakukan minyak kelapa sawit secara adil adalah permintaan yang wajar, bos. Karena Indonesia tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hanya untuk mengejar pembangunan ekonomi. Dan jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, jika mereka menggunakan lahan sebesar 278 juta hektar, perbandingannya, kelapa sawit hanya menggunakan sekitar 17 juta hektar saja, bos. Penggunaan lahan kelapa sawit ini pun memiliki hasil yang efektif dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Nah, sedikit admin tambahkan, perlu kalian ketahui, Eropa sendiri tidak bisa menanam sawit dikarenakan iklim dan musimnya yang tidak cocok ditanami tanaman kelapa sawit. Kecuali kalau mereka berhasil menemukan varietas sawit yang tahan musim salju dan anti musim gugur. Nah, terkait hal ini mereka pun akhirnya menanam tanaman-tanaman minyak nabati lainnya seperti minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, dan minyak tanaman rapeseed yang penggunaan luas lahannya tidak sebanding dengan hasil minyaknya, bos, jika dibandingkan dengan kelapa sawit. Alhasil, minyak-minyak Eropa ini pun pastinya kalah telak jika dibandingkan dengan minyak kelapa sawit Indonesia. Oke, lanjut ke berita utama. Menlu Retno sendiri pun mengatakan bahwa Asia Tenggara merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan menyumbang 89 produksi dunia. Minyak kelapa sawit ini pun memegang peranan penting dalam meraih target pembangunan berkelanjutan. Industri ini telah menyediakan 26 juta lapangan pekerjaan di kawasan dan lebih dari 40% perkebunan sawit dikelola oleh petani kecil di ASEAN. Di Indonesia sendiri, industri ini pun telah menekan angka kemiskinan sebesar 10 juta dan berkontribusi pada devisa sebesar 23 miliar US dollar pada tahun 2019. Nah, yang terakhir, hasil utama dari pertemuan ini adalah kesepakatan kedua pihak untuk meningkatkan kemitraan ASEAN Uni Eropa menjadi kemitraan strategis dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama di berbagai bidang. Pertemuan ini juga menghasilkan dua outcome dokumen, bos, yaitu ASEAN EU Joint Ministerial, Statement of Connectivity, dan Co-Care Press Release. Nah, mantap, Ibu Retno terus angkat nama kelapa sawit Indonesia, bos. Jangan mau dikalahkan dengan Uni Eropa. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indo Heroes.